Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anak buahnya di jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, hingga para pejabat eselon 1 di kementerian untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad Persero sebagai kendaraan dinas. Maung buatan Pindad itu akan menggantikan mobil mewah jenis sedan dan MPV yang selama ini diimpor dari luar negeri. Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose pun menyatakan kesanggupannya untuk mendukung instruksi Presiden Prabowo tersebut. Prabowo menegaskan tidak ingin mobil impor menjadi kendaraan dinas bagi Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pun menyatakan para pejabat kementerian dan eselon 1 pemerintahan Presiden Prabowo akan difasilitasi mobil Maung sebagai kendaraan dinasnya. Mobil yang diproduksi di Bandung, Jawa Barat ini dipilih karena konon telah memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN hingga 70%. Penggunaan komponen dalam negeri yang digunakan pada Maung pun sudah dipastikan oleh Insinyur Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung, sekaligus Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad, Sigit Puji Santosa. Namun demikian, Anggito belum merinci jenis atau spesifikasi kendaraan yang nantinya diperuntukkan bagi para menteri ataupun eselon 1 tersebut. Prabowo pun memilih menggunakan Maung model terbaru buatan Pindad, yakni MV3
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anak buahnya di jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, hingga para pejabat eselon 1 di Kementerian untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad Persero sebagai kendaraan dinas. Maung buatan Pindad itu akan menggantikan mobil mewah jenis sedan dan MPV yang selama ini diimpor dari luar negeri. Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose pun menyatakan kesanggupannya untuk mendukung instruksi Presiden Prabowo tersebut. Prabowo menegaskan tidak ingin mobil impor menjadi kendaraan dinas bagi Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pun menyatakan para pejabat kementerian dan eselon 1 pemerintahan Presiden Prabowo akan difasilitasi mobil Maung sebagai kendaraan dinasnya. Mobil yang diproduksi di Bandung, Jawa Barat ini dipilih karena konon telah memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN hingga 70%. Penggunaan komponen dalam negeri yang digunakan pada Maung pun sudah dipastikan oleh Insinyur Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung sekaligus Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad Sigit Puji Santosa. Namun demikian, Anggito belum merinci jenis atau spesifikasi kendaraan yang nantinya diperuntukkan bagi para menteri ataupun eselon 1 tersebut. Prabowo pun memilih menggunakan Maung model terbaru buatan Pindad, yakni MV3 Garuda Limousine yang dirancang khusus untuk mobil kepresidenan. Prabowo langsung menggunakan mobil berwarna putih itu usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR MPR pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Garuda Limousine yang menjadi mobil kepresidenan Prabowo memiliki bobot 2,95 ton, kemudian panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter, serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan tersebut juga dilengkapi dengan head unit 12 inci, kamera 360 derajat, LED, Smart TV, cold storage, dan juga portable Wi-Fi. Terpisah, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyatakan kesanggupannya mendukung instruksi Presiden Prabowo yang meminta para menteri untuk menggunakan Maung sebagai kendaraan dinas. Abraham Mose menyatakan ia juga baru mendengar terkait arahan Presiden tersebut. Abraham menyatakan ia masih menunggu tindak lanjutnya untuk proses pengadaan dari masing-masing kementerian. Sementara itu, jumlah kebutuhan mobil dinas menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih diprediksi mencapai 162 unit. Hal ini lantaran meningkatnya jumlah menteri dari kabinet sebelumnya yang berjumlah 34 orang menjadi 53 orang. Begitu pula wakil menteri yang semula 18 orang kini menjadi 56 orang. Perincian jumlah unit kendaraan dinas untuk menteri merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 yang menyatakan menteri dan pejabat setingkat menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil dinas, sementara wakil menteri mendapat 1 unit mobil dinas. Jika mengikuti peraturan tersebut, dengan catatan tiap menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil, maka total kendaraan dinas yang dibutuhkan akan membengkak mencapai 162 unit. Meski begitu, tidak ada kewajiban bagi para menteri menggunakan kendaraan dinas. Banyak juga menteri yang lebih memilih menggunakan mobil pribadinya. Kemudian dalam PMK dijelaskan bahwa standar kebutuhan kendaraan menteri dan yang setingkat berjumlah maksimum 2 unit dengan tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Sementara untuk wakil menteri, jatah maksimumnya 1 unit dengan tipe yang sama seperti menteri, yaitu tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Penyediaan fasilitas berupa kendaraan dinas memang diperuntukkan bagi menteri maupun wakil menteri sebagai bentuk tunjangan yang diberikan oleh negara. Kemudian dilansir dari laman PT Pindad, Maung adalah kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad yang didesain untuk mendukung operasi dan mobilisasi pertempuran jarak dekat serta mampu menjelajahi segala medan. Maung dapat mencapai kecepatan aman 120 km per jam, kemudian transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km, menjadikan Maung memiliki manuver yang gesit dan handal.
Maung juga bisa dilengkapi dengan bracket senjata 7,62 mm, kemudian konsol senjata SS2V4, GPS navigasi, tracker, dan perlengkapan lainnya. Pada awal peluncuran di tahun 2020 lalu, Pindad menyebut Maung dibanderol dengan harga 600 jutaan rupiah, sedangkan Maung untuk versi sipil tanpa perlengkapan militer dan dudukan senjata dijual dengan harga 400 hingga 500 juta rupiah. Dan harga Maung untuk sipil saat ini berkisar di antara 1 sampai 1,2 miliar rupiah. Direktur Utama Pindad Abraham Mose mengatakan pada tahun lalu harga tersebut masih di bawah harga mobil SUV kenamaan di Indonesia. Sedangkan untuk mobil dinas Prabowo adalah jenis Maung Garuda atau MV3 Garuda Limousine. Diperkirakan mobil dinas Prabowo memiliki harga yang jauh lebih mahal lantaran dilengkapi dengan kaca anti peluru dan spesifikasi kepresidenan lainnya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Teokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pia Teokoni Billy. Tribuners, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anak buahnya di jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, hingga para pejabat eselon 1 di kementerian untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad Persero sebagai kendaraan dinas. Maung buatan Pindad itu akan menggantikan mobil mewah jenis sedan dan MPV yang selama ini diimpor dari luar negeri. Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose pun menyatakan kesanggupannya untuk mendukung instruksi Presiden Prabowo tersebut. Prabowo menegaskan tidak ingin mobil impor menjadi kendaraan dinas bagi Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pun menyatakan para pejabat kementerian dan eselon 1 pemerintahan Presiden Prabowo akan difasilitasi mobil Maung sebagai kendaraan dinasnya. Mobil yang diproduksi di Bandung, Jawa Barat ini dipilih karena konon telah memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN hingga 70%. Penggunaan komponen dalam negeri yang digunakan pada Maung pun sudah dipastikan oleh Insinyur Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung sekaligus Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad Sigit Puji Santosa. Namun demikian, Anggito belum merinci jenis atau spesifikasi kendaraan yang nantinya diperuntukkan bagi para menteri ataupun eselon 1 tersebut. Prabowo pun memilih menggunakan Maung model terbaru buatan Pindad, yakni MV3 Garuda Limousine yang dirancang khusus untuk mobil kepresidenan. Prabowo langsung menggunakan mobil berwarna putih itu usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR MPR pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Garuda Limousine yang menjadi mobil kepresidenan Prabowo memiliki bobot 2,95 ton, kemudian panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter, serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan tersebut juga dilengkapi dengan head unit 12 inci, kamera 360 derajat, LED, Smart TV, cold storage, dan juga portable Wi-Fi. Terpisah, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyatakan kesanggupannya mendukung instruksi Presiden Prabowo yang meminta para menteri untuk menggunakan Maung sebagai kendaraan dinas. Abraham Mose menyatakan ia juga baru mendengar terkait arahan Presiden tersebut. Abraham menyatakan ia masih menunggu tindak lanjutnya untuk proses pengadaan dari masing-masing kementerian.
Sementara itu jumlah kebutuhan mobil dinas menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih diprediksi mencapai 162 unit. Hal ini lantaran meningkatnya jumlah menteri dari kabinet sebelumnya yang berjumlah 34 orang menjadi 53 orang. Begitu pula wakil menteri yang semula 18 orang kini menjadi 56 orang. Perincian jumlah unit kendaraan dinas untuk menteri merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 yang menyatakan menteri dan pejabat setingkat menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil dinas, sementara wakil menteri mendapat 1 unit mobil dinas. Jika mengikuti peraturan tersebut, dengan catatan tiap menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil, maka total kendaraan dinas yang dibutuhkan akan membengkak mencapai 162 unit. Meski begitu, tidak ada kewajiban bagi para menteri menggunakan kendaraan dinas. Banyak juga menteri yang lebih memilih menggunakan mobil pribadinya. Kemudian dalam PMK dijelaskan bahwa standar kebutuhan kendaraan menteri dan yang setingkat berjumlah maksimum 2 unit dengan tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Sementara untuk wakil menteri, jatah maksimumnya 1 unit dengan tipe yang sama seperti menteri, yaitu tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Penyediaan fasilitas berupa kendaraan dinas memang diperuntukkan bagi menteri maupun wakil menteri sebagai bentuk tunjangan yang diberikan oleh negara. Kemudian dilansir dari laman PT Pindad, Maung adalah kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad yang didesain untuk mendukung operasi dan mobilisasi pertempuran jarak dekat serta mampu menjelajahi segala medan. Maung dapat mencapai kecepatan aman 120 km per jam, kemudian transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km, menjadikan Maung memiliki manuver yang gesit dan handal. Maung juga bisa dilengkapi dengan bracket senjata 7,62 mm, kemudian konsol senjata SS2V4, GPS navigasi, tracker, dan perlengkapan lainnya. Pada awal peluncuran di tahun 2020 lalu, Pindad menyebut Maung dibanderol dengan harga 600 jutaan rupiah, sedangkan Maung untuk versi sipil tanpa perlengkapan militer dan dudukan senjata dijual dengan harga 400 hingga 500 juta rupiah. Dan harga Maung untuk sipil saat ini berkisar di antara 1 sampai 1,2 miliar rupiah. Direktur Utama Pindad Abraham Mose mengatakan pada tahun lalu harga tersebut masih di bawah harga mobil SUV kenamaan di Indonesia. Sedangkan untuk mobil dinas Prabowo adalah jenis Maung Garuda atau MV3 Garuda Limousine. Diperkirakan mobil dinas Prabowo memiliki harga yang jauh lebih mahal lantaran dilengkapi dengan kaca anti peluru dan spesifikasi kepresidenan lainnya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Teokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Teokoni Billy. Tribuners, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anak buahnya di jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga para pejabat eselon 1 di kementerian untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad Persero sebagai kendaraan dinas. Maung buatan Pindad itu akan menggantikan mobil mewah jenis sedan dan MPV yang selama ini diimpor dari luar negeri.
Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose pun menyatakan kesanggupannya untuk mendukung instruksi Presiden Prabowo tersebut. Prabowo menegaskan tidak ingin mobil impor menjadi kendaraan dinas bagi Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pun menyatakan para pejabat kementerian dan eselon 1 pemerintahan Presiden Prabowo akan difasilitasi mobil maung sebagai kendaraan dinasnya. Mobil yang diproduksi di Bandung, Jawa Barat ini dipilih karena konon telah memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN hingga 70%. Penggunaan komponen dalam negeri yang digunakan pada maung pun sudah dipastikan oleh Insinyur Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung sekaligus Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad Sigit Puji Santosa. Namun demikian, Anggito belum merinci jenis atau spesifikasi kendaraan yang nantinya diperuntukkan bagi para menteri ataupun eselon 1 tersebut. Prabowo pun memilih menggunakan maung model terbaru buatan Pindad, yakni MV3 Garuda Limousine yang dirancang khusus untuk mobil kepresidenan. Prabowo langsung menggunakan mobil berwarna putih itu usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR MPR pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Garuda Limousine yang menjadi mobil kepresidenan Prabowo memiliki bobot 2,95 ton, kemudian panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter, serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan tersebut juga dilengkapi dengan head unit 12 inci, kamera 360 derajat, LED, Smart TV, cold storage, dan juga portable Wi-Fi. Terpisah, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyatakan kesanggupannya mendukung instruksi Presiden Prabowo yang meminta para menteri untuk menggunakan maung sebagai kendaraan dinas. Abraham Mose menyatakan ia juga baru mendengar terkait arahan Presiden tersebut. Abraham menyatakan ia masih menunggu tindak lanjutnya untuk proses pengadaan dari masing-masing kementerian. Sementara itu, jumlah kebutuhan mobil dinas menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih diprediksi mencapai 162 unit. Hal ini lantaran meningkatnya jumlah menteri dari kabinet sebelumnya yang berjumlah 34 orang menjadi 53 orang. Begitu pula wakil menteri yang semula 18 orang kini menjadi 56 orang. Perincian jumlah unit kendaraan dinas untuk menteri merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 yang menyatakan menteri dan pejabat setingkat menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil dinas, sementara wakil menteri mendapat 1 unit mobil dinas. Jika mengikuti peraturan tersebut, dengan catatan tiap menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil, maka total kendaraan dinas yang dibutuhkan akan membengkak mencapai 162 unit. Meski begitu, tidak ada kewajiban bagi para menteri menggunakan kendaraan dinas. Banyak juga menteri yang lebih memilih menggunakan mobil pribadinya. Kemudian dalam PMK dijelaskan bahwa standar kebutuhan kendaraan menteri dan yang setingkat berjumlah maksimum 2 unit dengan tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Sementara untuk wakil menteri, jatah maksimumnya 1 unit dengan tipe yang sama seperti menteri, yaitu tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Penyediaan fasilitas berupa kendaraan dinas memang diperuntukkan bagi menteri maupun wakil menteri sebagai bentuk tunjangan yang diberikan oleh negara. Kemudian dilansir dari laman PT Pindad, maung adalah kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad yang didesain untuk mendukung operasi dan mobilisasi pertempuran jarak dekat serta mampu menjelajahi segala medan. Maung dapat mencapai kecepatan aman 120 km per jam, kemudian transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km, menjadikan maung memiliki manuver yang gesit dan handal. Maung juga bisa dilengkapi dengan bracket senjata 7,62 mm, kemudian konsol senjata SS2V4, GPS navigasi, tracker, dan perlengkapan lainnya.
Pada awal peluncuran di tahun 2020 lalu, Pindad menyebut Maung dibanderol dengan harga 600 jutaan rupiah, sedangkan Maung untuk versi sipil tanpa perlengkapan militer dan dudukan senjata dijual dengan harga 400 hingga 500 juta rupiah. Dan harga Maung untuk sipil saat ini berkisar di antara 1 sampai 1,2 miliar rupiah. Direktur Utama Pindad Abraham Mose mengatakan pada tahun lalu harga tersebut masih di bawah harga mobil SUV kenamaan di Indonesia. Sedangkan untuk mobil dinas Prabowo adalah jenis Maung Garuda atau MV3 Garuda Limousine. Diperkirakan mobil dinas Prabowo memiliki harga yang jauh lebih mahal lantaran dilengkapi dengan kaca anti peluru dan spesifikasi kepresidenan lainnya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Teokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pia Teokoni Billy. Tribuners, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anak buahnya di jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, hingga para pejabat eselon 1 di Kementerian untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad Persero sebagai kendaraan dinas. Maung buatan Pindad itu akan menggantikan mobil mewah jenis sedan dan MPV yang selama ini diimpor dari luar negeri. Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose pun menyatakan kesanggupannya untuk mendukung instruksi Presiden Prabowo tersebut. Prabowo menegaskan tidak ingin mobil impor menjadi kendaraan dinas bagi Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pun menyatakan para pejabat kementerian dan eselon 1 pemerintahan Presiden Prabowo akan difasilitasi mobil Maung sebagai kendaraan dinasnya. Mobil yang diproduksi di Bandung, Jawa Barat ini dipilih karena konon telah memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN hingga 70%. Penggunaan komponen dalam negeri yang digunakan pada Maung pun sudah dipastikan oleh Insinyur Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung sekaligus Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad Sigit Puji Santosa. Namun demikian, Anggito belum merinci jenis atau spesifikasi kendaraan yang nantinya diperuntukkan bagi para menteri ataupun eselon 1 tersebut. Prabowo pun memilih menggunakan Maung model terbaru buatan Pindad, yakni MV3 Garuda Limousine yang dirancang khusus untuk mobil kepresidenan. Prabowo langsung menggunakan mobil berwarna putih itu usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR MPR pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Garuda Limousine yang menjadi mobil kepresidenan Prabowo memiliki bobot 2,95 ton, kemudian panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter, serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan tersebut juga dilengkapi dengan head unit 12 inci, kamera 360 derajat, LED, Smart TV, cold storage, dan juga portable Wi-Fi. Terpisah, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyatakan kesanggupannya mendukung instruksi Presiden Prabowo yang meminta para menteri untuk menggunakan Maung sebagai kendaraan dinas. Abraham Mose menyatakan ia juga baru mendengar terkait arahan Presiden tersebut. Abraham menyatakan ia masih menunggu tindak lanjutnya untuk proses pengadaan dari masing-masing kementerian.
Sementara itu jumlah kebutuhan mobil dinas menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih diprediksi mencapai 162 unit. Hal ini lantaran meningkatnya jumlah menteri dari kabinet sebelumnya yang berjumlah 34 orang menjadi 53 orang. Begitu pula wakil menteri yang semula 18 orang kini menjadi 56 orang. Perincian jumlah unit kendaraan dinas untuk menteri merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 yang menyatakan menteri dan pejabat setingkat menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil dinas, sementara wakil menteri mendapat 1 unit mobil dinas. Jika mengikuti peraturan tersebut, dengan catatan tiap menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil, maka total kendaraan dinas yang dibutuhkan akan membengkak mencapai 162 unit. Meski begitu, tidak ada kewajiban bagi para menteri menggunakan kendaraan dinas. Banyak juga menteri yang lebih memilih menggunakan mobil pribadinya. Kemudian dalam PMK dijelaskan bahwa standar kebutuhan kendaraan menteri dan yang setingkat berjumlah maksimum 2 unit dengan tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Sementara untuk wakil menteri, jatah maksimumnya 1 unit dengan tipe yang sama seperti menteri, yaitu tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Penyediaan fasilitas berupa kendaraan dinas memang diperuntukkan bagi menteri maupun wakil menteri sebagai bentuk tunjangan yang diberikan oleh negara. Kemudian dilansir dari laman PT Pindad, Maung adalah kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad yang didesain untuk mendukung operasi dan mobilisasi pertempuran jarak dekat serta mampu menjelajahi segala medan. Maung dapat mencapai kecepatan aman 120 km per jam, kemudian transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km, menjadikan Maung memiliki manuver yang gesit dan handal. Maung juga bisa dilengkapi dengan bracket senjata 7,62 mm, kemudian konsol senjata SS2V4, GPS navigasi, tracker, dan perlengkapan lainnya. Pada awal peluncuran di tahun 2020 lalu, Pindad menyebut Maung dibanderol dengan harga 600 jutaan rupiah, sedangkan Maung untuk versi sipil tanpa perlengkapan militer dan dudukan senjata dijual dengan harga 400 hingga 500 juta rupiah. Dan harga Maung untuk sipil saat ini berkisar di antara 1 sampai 1,2 miliar rupiah. Direktur Utama Pindad Abraham Mose mengatakan pada tahun lalu harga tersebut masih di bawah harga mobil SUV kenamaan di Indonesia. Sedangkan untuk mobil dinas Prabowo adalah jenis Maung Garuda atau MV3 Garuda Limousine. Diperkirakan mobil dinas Prabowo memiliki harga yang jauh lebih mahal lantaran dilengkapi dengan kaca anti peluru dan spesifikasi kepresidenan lainnya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Teokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pia Teokoni Billy. Tribuners, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anak buahnya di jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga para pejabat eselon 1 di kementerian untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad Persero sebagai kendaraan dinas. Maung buatan Pindad itu akan menggantikan mobil mewah jenis sedan dan MPV yang selama ini diimpor dari luar negeri.
Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose pun menyatakan kesanggupannya untuk mendukung instruksi Presiden Prabowo tersebut. Prabowo menegaskan tidak ingin mobil impor menjadi kendaraan dinas bagi Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pun menyatakan para pejabat kementerian dan eselon 1 pemerintahan Presiden Prabowo akan difasilitasi mobil maung sebagai kendaraan dinasnya. Mobil yang diproduksi di Bandung, Jawa Barat ini dipilih karena konon telah memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN hingga 70%. Penggunaan komponen dalam negeri yang digunakan pada maung pun sudah dipastikan oleh Insinyur Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung sekaligus Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad Sigit Puji Santosa. Namun demikian, Anggito belum merinci jenis atau spesifikasi kendaraan yang nantinya diperuntukkan bagi para menteri ataupun eselon 1 tersebut. Prabowo pun memilih menggunakan maung model terbaru buatan Pindad, yakni MV3 Garuda Limousine yang dirancang khusus untuk mobil kepresidenan. Prabowo langsung menggunakan mobil berwarna putih itu usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR MPR pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Garuda Limousine yang menjadi mobil kepresidenan Prabowo memiliki bobot 2,95 ton, kemudian panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter, serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan tersebut juga dilengkapi dengan head unit 12 inci, kamera 360 derajat, LED, Smart TV, cold storage, dan juga portable Wi-Fi. Terpisah, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyatakan kesanggupannya mendukung instruksi Presiden Prabowo yang meminta para menteri untuk menggunakan maung sebagai kendaraan dinas. Abraham Mose menyatakan ia juga baru mendengar terkait arahan Presiden tersebut. Abraham menyatakan ia masih menunggu tindak lanjutnya untuk proses pengadaan dari masing-masing kementerian. Sementara itu, jumlah kebutuhan mobil dinas menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih diprediksi mencapai 162 unit. Hal ini lantaran meningkatnya jumlah menteri dari kabinet sebelumnya yang berjumlah 34 orang menjadi 53 orang. Begitu pula wakil menteri yang semula 18 orang kini menjadi 56 orang. Perincian jumlah unit kendaraan dinas untuk menteri merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 yang menyatakan menteri dan pejabat setingkat menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil dinas, sementara wakil menteri mendapat 1 unit mobil dinas. Jika mengikuti peraturan tersebut, dengan catatan tiap menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil, maka total kendaraan dinas yang dibutuhkan akan membengkak mencapai 162 unit. Meski begitu, tidak ada kewajiban bagi para menteri menggunakan kendaraan dinas. Banyak juga menteri yang lebih memilih menggunakan mobil pribadinya. Kemudian dalam PMK dijelaskan bahwa standar kebutuhan kendaraan menteri dan yang setingkat berjumlah maksimum 2 unit dengan tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Sementara untuk wakil menteri, jatah maksimumnya 1 unit dengan tipe yang sama seperti menteri, yaitu tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Penyediaan fasilitas berupa kendaraan dinas memang diperuntukkan bagi menteri maupun wakil menteri sebagai bentuk tunjangan yang diberikan oleh negara. Kemudian dilansir dari laman PT Pindad, maung adalah kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad yang didesain untuk mendukung operasi dan mobilisasi pertempuran jarak dekat serta mampu menjelajahi segala medan. Maung dapat mencapai kecepatan aman 120 km per jam, kemudian transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km, menjadikan Maung memiliki manuver yang gesit dan handal. Maung juga bisa dilengkapi dengan bracket senjata 7,62 mm, kemudian konsol senjata SS2V4, GPS navigasi, tracker, dan perlengkapan lainnya.
Pada awal peluncuran di tahun 2020 lalu, Pindad menyebut Maung dibanderol dengan harga 600 jutaan rupiah, sedangkan Maung untuk versi sipil tanpa perlengkapan militer dan dudukan senjata dijual dengan harga 400 hingga 500 juta rupiah. Dan harga Maung untuk sipil saat ini berkisar di antara 1 sampai 1,2 miliar rupiah. Direktur Utama Pindad Abraham Mose mengatakan pada tahun lalu harga tersebut masih di bawah harga mobil SUV kenamaan di Indonesia. Sedangkan untuk mobil dinas Prabowo adalah jenis Maung Garuda atau MV3 Garuda Limousine. Diperkirakan mobil dinas Prabowo memiliki harga yang jauh lebih mahal lantaran dilengkapi dengan kaca anti peluru dan spesifikasi kepresidenan lainnya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Teokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pia Teokoni Billy. Tribuners, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anak buahnya di jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, hingga para pejabat eselon 1 di Kementerian untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad Persero sebagai kendaraan dinas. Maung buatan Pindad itu akan menggantikan mobil mewah jenis sedan dan MPV yang selama ini diimpor dari luar negeri. Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose pun menyatakan kesanggupannya untuk mendukung instruksi Presiden Prabowo tersebut. Prabowo menegaskan tidak ingin mobil impor menjadi kendaraan dinas bagi Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pun menyatakan para pejabat kementerian dan eselon 1 pemerintahan Presiden Prabowo akan difasilitasi mobil Maung sebagai kendaraan dinasnya. Mobil yang diproduksi di Bandung, Jawa Barat ini dipilih karena konon telah memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN hingga 70%. Penggunaan komponen dalam negeri yang digunakan pada Maung pun sudah dipastikan oleh Insinyur Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung sekaligus Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad Sigit Puji Santosa. Namun demikian, Anggito belum merinci jenis atau spesifikasi kendaraan yang nantinya diperuntukkan bagi para menteri ataupun eselon 1 tersebut. Prabowo pun memilih menggunakan Maung model terbaru buatan Pindad, yakni MV3 Garuda Limousine yang dirancang khusus untuk mobil kepresidenan. Prabowo langsung menggunakan mobil berwarna putih itu usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR MPR pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Garuda Limousine yang menjadi mobil kepresidenan Prabowo memiliki bobot 2,95 ton, kemudian panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter, serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan tersebut juga dilengkapi dengan head unit 12 inci, kamera 360 derajat, LED, Smart TV, cold storage, dan juga portable Wi-Fi. Terpisah, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyatakan kesanggupannya mendukung instruksi Presiden Prabowo yang meminta para menteri untuk menggunakan Maung sebagai kendaraan dinas. Abraham Mose menyatakan ia juga baru mendengar terkait arahan Presiden tersebut. Abraham menyatakan ia masih menunggu tindak lanjutnya untuk proses pengadaan dari masing-masing kementerian.
Sementara itu jumlah kebutuhan mobil dinas menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih diprediksi mencapai 162 unit. Hal ini lantaran meningkatnya jumlah menteri dari kabinet sebelumnya yang berjumlah 34 orang menjadi 53 orang. Begitu pula wakil menteri yang semula 18 orang kini menjadi 56 orang. Perincian jumlah unit kendaraan dinas untuk menteri merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 yang menyatakan menteri dan pejabat setingkat menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil dinas, sementara wakil menteri mendapat 1 unit mobil dinas. Jika mengikuti peraturan tersebut, dengan catatan tiap menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil, maka total kendaraan dinas yang dibutuhkan akan membengkak mencapai 162 unit. Meski begitu, tidak ada kewajiban bagi para menteri menggunakan kendaraan dinas. Banyak juga menteri yang lebih memilih menggunakan mobil pribadinya. Kemudian dalam PMK dijelaskan bahwa standar kebutuhan kendaraan menteri dan yang setingkat berjumlah maksimum 2 unit dengan tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Sementara untuk wakil menteri, jatah maksimumnya 1 unit dengan tipe yang sama seperti menteri, yaitu tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Penyediaan fasilitas berupa kendaraan dinas memang diperuntukkan bagi menteri maupun wakil menteri sebagai bentuk tunjangan yang diberikan oleh negara. Kemudian dilansir dari laman PT Pindad, Maung adalah kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad yang didesain untuk mendukung operasi dan mobilisasi pertempuran jarak dekat serta mampu menjelajahi segala medan. Maung dapat mencapai kecepatan aman 120 km per jam, kemudian transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km, menjadikan Maung memiliki manuver yang gesit dan handal. Maung juga bisa dilengkapi dengan bracket senjata 7,62 mm, kemudian konsol senjata SS2V4, GPS navigasi, tracker, dan perlengkapan lainnya. Pada awal peluncuran di tahun 2020 lalu, Pindad menyebut Maung dibanderol dengan harga 600 jutaan rupiah, sedangkan Maung untuk versi sipil tanpa perlengkapan militer dan dudukan senjata dijual dengan harga 400 hingga 500 juta rupiah. Dan harga Maung untuk sipil saat ini berkisar di antara 1 sampai 1,2 miliar rupiah. Direktur Utama Pindad Abraham Mose mengatakan pada tahun lalu harga tersebut masih di bawah harga mobil SUV kenamaan di Indonesia. Sedangkan untuk mobil dinas Prabowo adalah jenis Maung Garuda atau MV3 Garuda Limousine. Diperkirakan mobil dinas Prabowo memiliki harga yang jauh lebih mahal lantaran dilengkapi dengan kaca anti peluru dan spesifikasi kepresidenan lainnya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Teokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Teokoni Billy. Tribuners, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anak buahnya di jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga para pejabat eselon 1 di kementerian untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad Persero sebagai kendaraan dinas. Maung buatan Pindad itu akan menggantikan mobil mewah jenis sedan dan MPV yang selama ini diimpor dari luar negeri.
Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose pun menyatakan kesanggupannya untuk mendukung instruksi Presiden Prabowo tersebut. Prabowo menegaskan tidak ingin mobil impor menjadi kendaraan dinas bagi Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pun menyatakan para pejabat kementerian dan eselon 1 pemerintahan Presiden Prabowo akan difasilitasi mobil maung sebagai kendaraan dinasnya. Mobil yang diproduksi di Bandung, Jawa Barat ini dipilih karena konon telah memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN hingga 70%. Penggunaan komponen dalam negeri yang digunakan pada maung pun sudah dipastikan oleh Insinyur Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung sekaligus Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad Sigit Puji Santosa. Namun demikian, Anggito belum merinci jenis atau spesifikasi kendaraan yang nantinya diperuntukkan bagi para menteri ataupun eselon 1 tersebut. Prabowo pun memilih menggunakan maung model terbaru buatan Pindad, yakni MV3 Garuda Limousine yang dirancang khusus untuk mobil kepresidenan. Prabowo langsung menggunakan mobil berwarna putih itu usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR MPR pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Garuda Limousine yang menjadi mobil kepresidenan Prabowo memiliki bobot 2,95 ton, kemudian panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter, serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan tersebut juga dilengkapi dengan head unit 12 inci, kamera 360 derajat, LED, Smart TV, cold storage, dan juga portable Wi-Fi. Terpisah, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyatakan kesanggupannya mendukung instruksi Presiden Prabowo yang meminta para menteri untuk menggunakan maung sebagai kendaraan dinas. Abraham Mose menyatakan ia juga baru mendengar terkait arahan Presiden tersebut. Abraham menyatakan ia masih menunggu tindak lanjutnya untuk proses pengadaan dari masing-masing kementerian. Sementara itu jumlah kebutuhan mobil dinas menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih diprediksi mencapai 162 unit. Hal ini lantaran meningkatnya jumlah menteri dari kabinet sebelumnya yang berjumlah 34 orang menjadi 53 orang. Begitu pula wakil menteri yang semula 18 orang kini menjadi 56 orang. Perincian jumlah unit kendaraan dinas untuk menteri merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 yang menyatakan menteri dan pejabat setingkat menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil dinas, sementara wakil menteri mendapat 1 unit mobil dinas. Jika mengikuti peraturan tersebut, dengan catatan tiap menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil, maka total kendaraan dinas yang dibutuhkan akan membengkak mencapai 162 unit. Meski begitu, tidak ada kewajiban bagi para menteri menggunakan kendaraan dinas. Banyak juga menteri yang lebih memilih menggunakan mobil pribadinya. Kemudian dalam PMK dijelaskan bahwa standar kebutuhan kendaraan menteri dan yang setingkat berjumlah maksimum 2 unit dengan tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Sementara untuk wakil menteri, jatah maksimumnya 1 unit dengan tipe yang sama seperti menteri, yaitu tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Penyediaan fasilitas berupa kendaraan dinas memang diperuntukkan bagi menteri maupun wakil menteri sebagai bentuk tunjangan yang diberikan oleh negara. Kemudian dilansir dari laman PT Pindad, maung adalah kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad yang didesain untuk mendukung operasi dan mobilisasi pertempuran jarak dekat serta mampu menjelajahi segala medan. Maung dapat mencapai kecepatan aman 120 km per jam, kemudian transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km, menjadikan maung memiliki manuver yang gesit dan handal. Maung juga bisa dilengkapi dengan bracket senjata 7,62 mm, kemudian konsol senjata SS2V4, GPS navigasi, tracker, dan perlengkapan lainnya.
Pada awal peluncuran di tahun 2020 lalu, Pindad menyebut Maung dibanderol dengan harga 600 jutaan rupiah, sedangkan Maung untuk versi sipil tanpa perlengkapan militer dan dudukan senjata dijual dengan harga 400 hingga 500 juta rupiah. Dan harga Maung untuk sipil saat ini berkisar di antara 1 sampai 1,2 miliar rupiah. Direktur Utama Pindad Abraham Mose mengatakan pada tahun lalu harga tersebut masih di bawah harga mobil SUV kenamaan di Indonesia. Sedangkan untuk mobil dinas Prabowo adalah jenis Maung Garuda atau MV3 Garuda Limousine. Diperkirakan mobil dinas Prabowo memiliki harga yang jauh lebih mahal lantaran dilengkapi dengan kaca anti peluru dan spesifikasi kepresidenan lainnya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Teokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pia Teokoni Billy. Tribuners, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anak buahnya di jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, hingga para pejabat eselon 1 di Kementerian untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad Persero sebagai kendaraan dinas. Maung buatan Pindad itu akan menggantikan mobil mewah jenis sedan dan MPV yang selama ini diimpor dari luar negeri. Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose pun menyatakan kesanggupannya untuk mendukung instruksi Presiden Prabowo tersebut. Prabowo menegaskan tidak ingin mobil impor menjadi kendaraan dinas bagi Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pun menyatakan para pejabat kementerian dan eselon 1 pemerintahan Presiden Prabowo akan difasilitasi mobil Maung sebagai kendaraan dinasnya. Mobil yang diproduksi di Bandung, Jawa Barat ini dipilih karena konon telah memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN hingga 70%. Penggunaan komponen dalam negeri yang digunakan pada Maung pun sudah dipastikan oleh Insinyur Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung sekaligus Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad Sigit Puji Santosa. Namun demikian, Anggito belum merinci jenis atau spesifikasi kendaraan yang nantinya diperuntukkan bagi para menteri ataupun eselon 1 tersebut. Prabowo pun memilih menggunakan Maung model terbaru buatan Pindad, yakni MV3 Garuda Limousine yang dirancang khusus untuk mobil kepresidenan. Prabowo langsung menggunakan mobil berwarna putih itu usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR MPR pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Garuda Limousine yang menjadi mobil kepresidenan Prabowo memiliki bobot 2,95 ton, kemudian panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter, serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan tersebut juga dilengkapi dengan head unit 12 inci, kamera 360 derajat, LED, Smart TV, cold storage, dan juga portable Wi-Fi. Terpisah, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyatakan kesanggupannya mendukung instruksi Presiden Prabowo yang meminta para menteri untuk menggunakan Maung sebagai kendaraan dinas. Abraham Mose menyatakan ia juga baru mendengar terkait arahan Presiden tersebut. Abraham menyatakan ia masih menunggu tindak lanjutnya untuk proses pengadaan dari masing-masing kementerian.
Sementara itu jumlah kebutuhan mobil dinas menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih diprediksi mencapai 162 unit. Hal ini lantaran meningkatnya jumlah menteri dari kabinet sebelumnya yang berjumlah 34 orang menjadi 53 orang. Begitu pula wakil menteri yang semula 18 orang kini menjadi 56 orang. Perincian jumlah unit kendaraan dinas untuk menteri merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 yang menyatakan menteri dan pejabat setingkat menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil dinas, sementara wakil menteri mendapat 1 unit mobil dinas. Jika mengikuti peraturan tersebut, dengan catatan tiap menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil, maka total kendaraan dinas yang dibutuhkan akan membengkak mencapai 162 unit. Meski begitu, tidak ada kewajiban bagi para menteri menggunakan kendaraan dinas. Banyak juga menteri yang lebih memilih menggunakan mobil pribadinya. Kemudian dalam PMK dijelaskan bahwa standar kebutuhan kendaraan menteri dan yang setingkat berjumlah maksimum 2 unit dengan tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Sementara untuk wakil menteri, jatah maksimumnya 1 unit dengan tipe yang sama seperti menteri, yaitu tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Penyediaan fasilitas berupa kendaraan dinas memang diperuntukkan bagi menteri maupun wakil menteri sebagai bentuk tunjangan yang diberikan oleh negara. Kemudian dilansir dari laman PT Pindad, Maung adalah kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad yang didesain untuk mendukung operasi dan mobilisasi pertempuran jarak dekat serta mampu menjelajahi segala medan. Maung dapat mencapai kecepatan aman 120 km per jam, kemudian transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km, menjadikan Maung memiliki manuver yang gesit dan handal. Maung juga bisa dilengkapi dengan bracket senjata 7,62 mm, kemudian konsol senjata SS2V4, GPS navigasi, tracker, dan perlengkapan lainnya. Pada awal peluncuran di tahun 2020 lalu, Pindad menyebut Maung dibanderol dengan harga 600 jutaan rupiah, sedangkan Maung untuk versi sipil tanpa perlengkapan militer dan dudukan senjata dijual dengan harga 400 hingga 500 juta rupiah. Dan harga Maung untuk sipil saat ini berkisar di antara 1 sampai 1,2 miliar rupiah. Direktur Utama Pindad Abraham Mose mengatakan pada tahun lalu harga tersebut masih di bawah harga mobil SUV kenamaan di Indonesia. Sedangkan untuk mobil dinas Prabowo adalah jenis Maung Garuda atau MV3 Garuda Limousine. Diperkirakan mobil dinas Prabowo memiliki harga yang jauh lebih mahal lantaran dilengkapi dengan kaca anti peluru dan spesifikasi kepresidenan lainnya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Teokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pia Teokoni Billy. Tribuners, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anak buahnya di jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga para pejabat eselon 1 di kementerian untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad Persero sebagai kendaraan dinas. Maung buatan Pindad itu akan menggantikan mobil mewah jenis sedan dan MPV yang selama ini diimpor dari luar negeri.
Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose pun menyatakan kesanggupannya untuk mendukung instruksi Presiden Prabowo tersebut. Prabowo menegaskan tidak ingin mobil impor menjadi kendaraan dinas bagi Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pun menyatakan para pejabat kementerian dan eselon 1 pemerintahan Presiden Prabowo akan difasilitasi mobil maung sebagai kendaraan dinasnya. Mobil yang diproduksi di Bandung, Jawa Barat ini dipilih karena konon telah memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN hingga 70%. Penggunaan komponen dalam negeri yang digunakan pada maung pun sudah dipastikan oleh Insinyur Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung sekaligus Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad Sigit Puji Santosa. Namun demikian, Anggito belum merinci jenis atau spesifikasi kendaraan yang nantinya diperuntukkan bagi para menteri ataupun eselon 1 tersebut. Prabowo pun memilih menggunakan maung model terbaru buatan Pindad, yakni MV3 Garuda Limousine yang dirancang khusus untuk mobil kepresidenan. Prabowo langsung menggunakan mobil berwarna putih itu usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR MPR pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Garuda Limousine yang menjadi mobil kepresidenan Prabowo memiliki bobot 2,95 ton, kemudian panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter, serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan tersebut juga dilengkapi dengan head unit 12 inci, kamera 360 derajat, LED, Smart TV, cold storage, dan juga portable Wi-Fi. Terpisah, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyatakan kesanggupannya mendukung instruksi Presiden Prabowo yang meminta para menteri untuk menggunakan maung sebagai kendaraan dinas. Abraham Mose menyatakan ia juga baru mendengar terkait arahan Presiden tersebut. Abraham menyatakan ia masih menunggu tindak lanjutnya untuk proses pengadaan dari masing-masing kementerian. Sementara itu, jumlah kebutuhan mobil dinas menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih diprediksi mencapai 162 unit. Hal ini lantaran meningkatnya jumlah menteri dari kabinet sebelumnya yang berjumlah 34 orang menjadi 53 orang. Begitu pula wakil menteri yang semula 18 orang kini menjadi 56 orang. Perincian jumlah unit kendaraan dinas untuk menteri merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 yang menyatakan menteri dan pejabat setingkat menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil dinas, sementara wakil menteri mendapat 1 unit mobil dinas. Jika mengikuti peraturan tersebut, dengan catatan tiap menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil, maka total kendaraan dinas yang dibutuhkan akan membengkak mencapai 162 unit. Meski begitu, tidak ada kewajiban bagi para menteri menggunakan kendaraan dinas. Banyak juga menteri yang lebih memilih menggunakan mobil pribadinya. Kemudian dalam PMK dijelaskan bahwa standar kebutuhan kendaraan menteri dan yang setingkat berjumlah maksimum 2 unit dengan tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Sementara untuk wakil menteri, jatah maksimumnya 1 unit dengan tipe yang sama seperti menteri, yaitu tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Penyediaan fasilitas berupa kendaraan dinas memang diperuntukkan bagi menteri maupun wakil menteri sebagai bentuk tunjangan yang diberikan oleh negara. Kemudian dilansir dari laman PT Pindad, maung adalah kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad yang didesain untuk mendukung operasi dan mobilisasi pertempuran jarak dekat serta mampu menjelajahi segala medan. Maung dapat mencapai kecepatan aman 120 km per jam, kemudian transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km, menjadikan Maung memiliki manuver yang gesit dan handal. Maung juga bisa dilengkapi dengan bracket senjata 7,62 mm, kemudian konsol senjata SS2V4, GPS navigasi, tracker, dan perlengkapan lainnya.
Pada awal peluncuran di tahun 2020 lalu, Pindad menyebut Maung dibanderol dengan harga 600 jutaan rupiah, sedangkan Maung untuk versi sipil tanpa perlengkapan militer dan dudukan senjata dijual dengan harga 400 hingga 500 juta rupiah. Dan harga Maung untuk sipil saat ini berkisar di antara 1 sampai 1,2 miliar rupiah. Direktur Utama Pindad Abraham Mose mengatakan pada tahun lalu harga tersebut masih di bawah harga mobil SUV kenamaan di Indonesia. Sedangkan untuk mobil dinas Prabowo adalah jenis Maung Garuda atau MV3 Garuda Limousine. Diperkirakan mobil dinas Prabowo memiliki harga yang jauh lebih mahal lantaran dilengkapi dengan kaca anti peluru dan spesifikasi kepresidenan lainnya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Teokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pia Teokoni Billy. Tribuners, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anak buahnya di jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, hingga para pejabat eselon 1 di Kementerian untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad Persero sebagai kendaraan dinas. Maung buatan Pindad itu akan menggantikan mobil mewah jenis sedan dan MPV yang selama ini diimpor dari luar negeri. Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose pun menyatakan kesanggupannya untuk mendukung instruksi Presiden Prabowo tersebut. Prabowo menegaskan tidak ingin mobil impor menjadi kendaraan dinas bagi Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pun menyatakan para pejabat kementerian dan eselon 1 pemerintahan Presiden Prabowo akan difasilitasi mobil Maung sebagai kendaraan dinasnya. Mobil yang diproduksi di Bandung, Jawa Barat ini dipilih karena konon telah memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN hingga 70%. Penggunaan komponen dalam negeri yang digunakan pada Maung pun sudah dipastikan oleh Insinyur Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung sekaligus Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad Sigit Puji Santosa. Namun demikian, Anggito belum merinci jenis atau spesifikasi kendaraan yang nantinya diperuntukkan bagi para menteri ataupun eselon 1 tersebut. Prabowo pun memilih menggunakan Maung model terbaru buatan Pindad, yakni MV3 Garuda Limousine yang dirancang khusus untuk mobil kepresidenan. Prabowo langsung menggunakan mobil berwarna putih itu usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR MPR pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Garuda Limousine yang menjadi mobil kepresidenan Prabowo memiliki bobot 2,95 ton, kemudian panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter, serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan tersebut juga dilengkapi dengan head unit 12 inci, kamera 360 derajat, LED, Smart TV, cold storage, dan juga portable Wi-Fi. Terpisah, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyatakan kesanggupannya mendukung instruksi Presiden Prabowo yang meminta para menteri untuk menggunakan Maung sebagai kendaraan dinas. Abraham Mose menyatakan ia juga baru mendengar terkait arahan Presiden tersebut. Abraham menyatakan ia masih menunggu tindak lanjutnya untuk proses pengadaan dari masing-masing kementerian.
Sementara itu jumlah kebutuhan mobil dinas menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih diprediksi mencapai 162 unit. Hal ini lantaran meningkatnya jumlah menteri dari kabinet sebelumnya yang berjumlah 34 orang menjadi 53 orang. Begitu pula wakil menteri yang semula 18 orang kini menjadi 56 orang. Perincian jumlah unit kendaraan dinas untuk menteri merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 yang menyatakan menteri dan pejabat setingkat menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil dinas, sementara wakil menteri mendapat 1 unit mobil dinas. Jika mengikuti peraturan tersebut, dengan catatan tiap menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil, maka total kendaraan dinas yang dibutuhkan akan membengkak mencapai 162 unit. Meski begitu, tidak ada kewajiban bagi para menteri menggunakan kendaraan dinas. Banyak juga menteri yang lebih memilih menggunakan mobil pribadinya. Kemudian dalam PMK dijelaskan bahwa standar kebutuhan kendaraan menteri dan yang setingkat berjumlah maksimum 2 unit dengan tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Sementara untuk wakil menteri, jatah maksimumnya 1 unit dengan tipe yang sama seperti menteri, yaitu tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Penyediaan fasilitas berupa kendaraan dinas memang diperuntukkan bagi menteri maupun wakil menteri sebagai bentuk tunjangan yang diberikan oleh negara. Kemudian dilansir dari laman PT Pindad, Maung adalah kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad yang didesain untuk mendukung operasi dan mobilisasi pertempuran jarak dekat serta mampu menjelajahi segala medan. Maung dapat mencapai kecepatan aman 120 km per jam, kemudian transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km, menjadikan Maung memiliki manuver yang gesit dan handal. Maung juga bisa dilengkapi dengan bracket senjata 7,62 mm, kemudian konsol senjata SS2V4, GPS navigasi, tracker, dan perlengkapan lainnya. Pada awal peluncuran di tahun 2020 lalu, Pindad menyebut Maung dibanderol dengan harga 600 jutaan rupiah, sedangkan Maung untuk versi sipil tanpa perlengkapan militer dan dudukan senjata dijual dengan harga 400 hingga 500 juta rupiah. Dan harga Maung untuk sipil saat ini berkisar di antara 1 sampai 1,2 miliar rupiah. Direktur Utama Pindad Abraham Mose mengatakan pada tahun lalu harga tersebut masih di bawah harga mobil SUV kenamaan di Indonesia. Sedangkan untuk mobil dinas Prabowo adalah jenis Maung Garuda atau MV3 Garuda Limousine. Diperkirakan mobil dinas Prabowo memiliki harga yang jauh lebih mahal lantaran dilengkapi dengan kaca anti peluru dan spesifikasi kepresidenan lainnya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Teokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pia Teokoni Billy. Tribuners, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anak buahnya di jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga para pejabat eselon 1 di kementerian untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad Persero sebagai kendaraan dinas. Maung buatan Pindad itu akan menggantikan mobil mewah jenis sedan dan MPV yang selama ini diimpor dari luar negeri.
Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose pun menyatakan kesanggupannya untuk mendukung instruksi Presiden Prabowo tersebut. Prabowo menegaskan tidak ingin mobil impor menjadi kendaraan dinas bagi Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pun menyatakan para pejabat kementerian dan eselon 1 pemerintahan Presiden Prabowo akan difasilitasi mobil maung sebagai kendaraan dinasnya. Mobil yang diproduksi di Bandung, Jawa Barat ini dipilih karena konon telah memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN hingga 70%. Penggunaan komponen dalam negeri yang digunakan pada maung pun sudah dipastikan oleh Insinyur Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung sekaligus Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad Sigit Puji Santosa. Namun demikian, Anggito belum merinci jenis atau spesifikasi kendaraan yang nantinya diperuntukkan bagi para menteri ataupun eselon 1 tersebut. Prabowo pun memilih menggunakan maung model terbaru buatan Pindad, yakni MV3 Garuda Limousine yang dirancang khusus untuk mobil kepresidenan. Prabowo langsung menggunakan mobil berwarna putih itu usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR MPR pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Garuda Limousine yang menjadi mobil kepresidenan Prabowo memiliki bobot 2,95 ton, kemudian panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter, serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan tersebut juga dilengkapi dengan head unit 12 inci, kamera 360 derajat, LED, Smart TV, cold storage, dan juga portable Wi-Fi. Terpisah, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyatakan kesanggupannya mendukung instruksi Presiden Prabowo yang meminta para menteri untuk menggunakan maung sebagai kendaraan dinas. Abraham Mose menyatakan ia juga baru mendengar terkait arahan Presiden tersebut. Abraham menyatakan ia masih menunggu tindak lanjutnya untuk proses pengadaan dari masing-masing kementerian. Sementara itu, jumlah kebutuhan mobil dinas menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih diprediksi mencapai 162 unit. Hal ini lantaran meningkatnya jumlah menteri dari kabinet sebelumnya yang berjumlah 34 orang menjadi 53 orang. Begitu pula wakil menteri yang semula 18 orang kini menjadi 56 orang. Perincian jumlah unit kendaraan dinas untuk menteri merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 yang menyatakan menteri dan pejabat setingkat menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil dinas, sementara wakil menteri mendapat 1 unit mobil dinas. Jika mengikuti peraturan tersebut, dengan catatan tiap menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil, maka total kendaraan dinas yang dibutuhkan akan membengkak mencapai 162 unit. Meski begitu, tidak ada kewajiban bagi para menteri menggunakan kendaraan dinas. Banyak juga menteri yang lebih memilih menggunakan mobil pribadinya. Kemudian dalam PMK dijelaskan bahwa standar kebutuhan kendaraan menteri dan yang setingkat berjumlah maksimum 2 unit dengan tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Sementara untuk wakil menteri, jatah maksimumnya 1 unit dengan tipe yang sama seperti menteri, yaitu tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Penyediaan fasilitas berupa kendaraan dinas memang diperuntukkan bagi menteri maupun wakil menteri sebagai bentuk tunjangan yang diberikan oleh negara. Kemudian dilansir dari laman PT Pindad, maung adalah kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad yang didesain untuk mendukung operasi dan mobilisasi pertempuran jarak dekat serta mampu menjelajahi segala medan. Maung dapat mencapai kecepatan aman 120 km per jam, kemudian transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km, menjadikan Maung memiliki manuver yang gesit dan handal. Maung juga bisa dilengkapi dengan bracket senjata 7,62 mm, kemudian konsol senjata SS2V4, GPS navigasi, tracker, dan perlengkapan lainnya.
Pada awal peluncuran di tahun 2020 lalu, Pindad menyebut Maung dibanderol dengan harga 600 jutaan rupiah, sedangkan Maung untuk versi sipil tanpa perlengkapan militer dan dudukan senjata dijual dengan harga 400 hingga 500 juta rupiah. Dan harga Maung untuk sipil saat ini berkisar di antara 1 sampai 1,2 miliar rupiah. Direktur Utama Pindad Abraham Mose mengatakan pada tahun lalu harga tersebut masih di bawah harga mobil SUV kenamaan di Indonesia. Sedangkan untuk mobil dinas Prabowo adalah jenis Maung Garuda atau MV3 Garuda Limousine. Diperkirakan mobil dinas Prabowo memiliki harga yang jauh lebih mahal lantaran dilengkapi dengan kaca anti peluru dan spesifikasi kepresidenan lainnya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Teokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Teokoni Billy. Tribuners, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anak buahnya di jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, hingga para pejabat eselon 1 di Kementerian untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad Persero sebagai kendaraan dinas. Maung buatan Pindad itu akan menggantikan mobil mewah jenis sedan dan MPV yang selama ini diimpor dari luar negeri. Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose pun menyatakan kesanggupannya untuk mendukung instruksi Presiden Prabowo tersebut. Prabowo menegaskan tidak ingin mobil impor menjadi kendaraan dinas bagi Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pun menyatakan para pejabat kementerian dan eselon 1 pemerintahan Presiden Prabowo akan difasilitasi mobil Maung sebagai kendaraan dinasnya. Mobil yang diproduksi di Bandung, Jawa Barat ini dipilih karena konon telah memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN hingga 70%. Penggunaan komponen dalam negeri yang digunakan pada Maung pun sudah dipastikan oleh Insinyur Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung sekaligus Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad Sigit Puji Santosa. Namun demikian, Anggito belum merinci jenis atau spesifikasi kendaraan yang nantinya diperuntukkan bagi para menteri ataupun eselon 1 tersebut. Prabowo pun memilih menggunakan Maung model terbaru buatan Pindad, yakni MV3 Garuda Limousine yang dirancang khusus untuk mobil kepresidenan. Prabowo langsung menggunakan mobil berwarna putih itu usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR MPR pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Garuda Limousine yang menjadi mobil kepresidenan Prabowo memiliki bobot 2,95 ton, kemudian panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter, serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan tersebut juga dilengkapi dengan head unit 12 inci, kamera 360 derajat, LED, Smart TV, cold storage, dan juga portable Wi-Fi. Terpisah, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyatakan kesanggupannya mendukung instruksi Presiden Prabowo yang meminta para menteri untuk menggunakan Maung sebagai kendaraan dinas. Abraham Mose menyatakan ia juga baru mendengar terkait arahan Presiden tersebut. Abraham menyatakan ia masih menunggu tindak lanjutnya untuk proses pengadaan dari masing-masing kementerian.
Sementara itu jumlah kebutuhan mobil dinas menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih diprediksi mencapai 162 unit. Hal ini lantaran meningkatnya jumlah menteri dari kabinet sebelumnya yang berjumlah 34 orang menjadi 53 orang, begitu pula wakil menteri yang semula 18 orang kini menjadi 56 orang. Perincian jumlah unit kendaraan dinas untuk menteri merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 yang menyatakan menteri dan pejabat setingkat menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil dinas, sementara wakil menteri mendapat 1 unit mobil dinas. Jika mengikuti peraturan tersebut, dengan catatan tiap menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil, maka total kendaraan dinas yang dibutuhkan akan membengkak mencapai 162 unit. Meski begitu, tidak ada kewajiban bagi para menteri menggunakan kendaraan dinas. Banyak juga menteri yang lebih memilih menggunakan mobil pribadinya. Kemudian dalam PMK dijelaskan bahwa standar kebutuhan kendaraan menteri dan yang setingkat berjumlah maksimum 2 unit dengan tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Sementara untuk wakil menteri, jatah maksimumnya 1 unit dengan tipe yang sama seperti menteri, yaitu tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Penyediaan fasilitas berupa kendaraan dinas memang diperuntukkan bagi menteri maupun wakil menteri sebagai bentuk tunjangan yang diberikan oleh negara. Kemudian dilansir dari laman PT Pindad, Maung adalah kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad yang didesain untuk mendukung operasi dan mobilisasi pertempuran jarak dekat serta mampu menjelajahi segala medan. Maung dapat mencapai kecepatan aman 120 km per jam, kemudian transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km, menjadikan Maung memiliki manuver yang gesit dan handal. Maung juga bisa dilengkapi dengan bracket senjata 7,62 mm, kemudian konsol senjata SS2V4, GPS navigasi, tracker, dan perlengkapan lainnya. Pada awal peluncuran di tahun 2020 lalu, Pindad menyebut Maung dibanderol dengan harga 600 jutaan rupiah, sedangkan Maung untuk versi sipil tanpa perlengkapan militer dan dudukan senjata dijual dengan harga 400 hingga 500 juta rupiah. Dan harga Maung untuk sipil saat ini berkisar di antara 1 sampai 1,2 miliar rupiah. Direktur Utama Pindad Abraham Mose mengatakan pada tahun lalu harga tersebut masih di bawah harga mobil SUV kenamaan di Indonesia. Sedangkan untuk mobil dinas Prabowo adalah jenis Maung Garuda atau MV3 Garuda Limousine. Diperkirakan mobil dinas Prabowo memiliki harga yang jauh lebih mahal lantaran dilengkapi dengan kaca anti peluru dan spesifikasi kepresidenan lainnya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Teokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Teokoni Billy. Tribuners, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anak buahnya di jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga para pejabat eselon 1 di kementerian untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad Persero sebagai kendaraan dinas. Maung buatan Pindad itu akan menggantikan mobil mewah jenis sedan dan MPV yang selama ini diimpor dari luar negeri.
Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose pun menyatakan kesanggupannya untuk mendukung instruksi Presiden Prabowo tersebut. Prabowo menegaskan tidak ingin mobil impor menjadi kendaraan dinas bagi Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pun menyatakan para pejabat kementerian dan eselon 1 pemerintahan Presiden Prabowo akan difasilitasi mobil maung sebagai kendaraan dinasnya. Mobil yang diproduksi di Bandung, Jawa Barat ini dipilih karena konon telah memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN hingga 70%. Penggunaan komponen dalam negeri yang digunakan pada maung pun sudah dipastikan oleh Insinyur Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung sekaligus Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad Sigit Puji Santosa. Namun demikian, Anggito belum merinci jenis atau spesifikasi kendaraan yang nantinya diperuntukkan bagi para menteri ataupun eselon 1 tersebut. Prabowo pun memilih menggunakan maung model terbaru buatan Pindad, yakni MV3 Garuda Limousine yang dirancang khusus untuk mobil kepresidenan. Prabowo langsung menggunakan mobil berwarna putih itu usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR MPR pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Garuda Limousine yang menjadi mobil kepresidenan Prabowo memiliki bobot 2,95 ton, kemudian panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter, serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan tersebut juga dilengkapi dengan head unit 12 inci, kamera 360 derajat, LED, Smart TV, cold storage, dan juga portable Wi-Fi. Terpisah, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyatakan kesanggupannya mendukung instruksi Presiden Prabowo yang meminta para menteri untuk menggunakan maung sebagai kendaraan dinas. Abraham Mose menyatakan ia juga baru mendengar terkait arahan Presiden tersebut. Abraham menyatakan ia masih menunggu tindak lanjutnya untuk proses pengadaan dari masing-masing kementerian. Sementara itu, jumlah kebutuhan mobil dinas menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih diprediksi mencapai 162 unit. Hal ini lantaran meningkatnya jumlah menteri dari kabinet sebelumnya yang berjumlah 34 orang menjadi 53 orang. Begitu pula wakil menteri yang semula 18 orang kini menjadi 56 orang. Perincian jumlah unit kendaraan dinas untuk menteri merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 yang menyatakan menteri dan pejabat setingkat menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil dinas, sementara wakil menteri mendapat 1 unit mobil dinas. Jika mengikuti peraturan tersebut, dengan catatan tiap menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil, maka total kendaraan dinas yang dibutuhkan akan membengkak mencapai 162 unit. Meski begitu, tidak ada kewajiban bagi para menteri menggunakan kendaraan dinas. Banyak juga menteri yang lebih memilih menggunakan mobil pribadinya. Kemudian dalam PMK dijelaskan bahwa standar kebutuhan kendaraan menteri dan yang setingkat berjumlah maksimum 2 unit dengan tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Sementara untuk wakil menteri, jatah maksimumnya 1 unit dengan tipe yang sama seperti menteri, yaitu tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Penyediaan fasilitas berupa kendaraan dinas memang diperuntukkan bagi menteri maupun wakil menteri sebagai bentuk tunjangan yang diberikan oleh negara. Kemudian dilansir dari laman PT Pindad, maung adalah kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad yang didesain untuk mendukung operasi dan mobilisasi pertempuran jarak dekat serta mampu menjelajahi segala medan. Maung dapat mencapai kecepatan aman 120 km per jam, kemudian transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km, menjadikan maung memiliki manuver yang gesit dan handal. Maung juga bisa dilengkapi dengan bracket senjata 7,62 mm, kemudian konsol senjata SS2V4, GPS navigasi, tracker, dan perlengkapan lainnya.
Pada awal peluncuran di tahun 2020 lalu, Pindad menyebut Maung dibanderol dengan harga 600 jutaan rupiah, sedangkan Maung untuk versi sipil tanpa perlengkapan militer dan dudukan senjata dijual dengan harga 400 hingga 500 juta rupiah. Dan harga Maung untuk sipil saat ini berkisar di antara 1 sampai 1,2 miliar rupiah. Direktur Utama Pindad Abraham Mose mengatakan pada tahun lalu harga tersebut masih di bawah harga mobil SUV kenamaan di Indonesia. Sedangkan untuk mobil dinas Prabowo adalah jenis Maung Garuda atau MV3 Garuda Limousine. Diperkirakan mobil dinas Prabowo memiliki harga yang jauh lebih mahal lantaran dilengkapi dengan kaca anti peluru dan spesifikasi kepresidenan lainnya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Pia Teokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Pia Teokoni Billy. Tribuners, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anak buahnya di jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, hingga para pejabat eselon 1 di Kementerian untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad Persero sebagai kendaraan dinas. Maung buatan Pindad itu akan menggantikan mobil mewah jenis sedan dan MPV yang selama ini diimpor dari luar negeri. Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose pun menyatakan kesanggupannya untuk mendukung instruksi Presiden Prabowo tersebut. Prabowo menegaskan tidak ingin mobil impor menjadi kendaraan dinas bagi Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pun menyatakan para pejabat kementerian dan eselon 1 pemerintahan Presiden Prabowo akan difasilitasi mobil Maung sebagai kendaraan dinasnya. Mobil yang diproduksi di Bandung, Jawa Barat ini dipilih karena konon telah memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN hingga 70%. Penggunaan komponen dalam negeri yang digunakan pada Maung pun sudah dipastikan oleh Insinyur Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung sekaligus Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad Sigit Puji Santosa. Namun demikian, Anggito belum merinci jenis atau spesifikasi kendaraan yang nantinya diperuntukkan bagi para menteri ataupun eselon 1 tersebut. Prabowo pun memilih menggunakan Maung model terbaru buatan Pindad, yakni MV3 Garuda Limousine yang dirancang khusus untuk mobil kepresidenan. Prabowo langsung menggunakan mobil berwarna putih itu usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR MPR pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Garuda Limousine yang menjadi mobil kepresidenan Prabowo memiliki bobot 2,95 ton, kemudian panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter, serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan tersebut juga dilengkapi dengan head unit 12 inci, kamera 360 derajat, LED, Smart TV, cold storage, dan juga portable Wi-Fi. Terpisah, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyatakan kesanggupannya mendukung instruksi Presiden Prabowo yang meminta para menteri untuk menggunakan Maung sebagai kendaraan dinas. Abraham Mose menyatakan ia juga baru mendengar terkait arahan Presiden tersebut. Abraham menyatakan ia masih menunggu tindak lanjutnya untuk proses pengadaan dari masing-masing kementerian.
Sementara itu jumlah kebutuhan mobil dinas menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih diprediksi mencapai 162 unit. Hal ini lantaran meningkatnya jumlah menteri dari kabinet sebelumnya yang berjumlah 34 orang menjadi 53 orang. Begitu pula wakil menteri yang semula 18 orang kini menjadi 56 orang. Perincian jumlah unit kendaraan dinas untuk menteri merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 yang menyatakan menteri dan pejabat setingkat menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil dinas, sementara wakil menteri mendapat 1 unit mobil dinas. Jika mengikuti peraturan tersebut, dengan catatan tiap menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil, maka total kendaraan dinas yang dibutuhkan akan membengkak mencapai 162 unit. Meski begitu, tidak ada kewajiban bagi para menteri menggunakan kendaraan dinas. Banyak juga menteri yang lebih memilih menggunakan mobil pribadinya. Kemudian dalam PMK dijelaskan bahwa standar kebutuhan kendaraan menteri dan yang setingkat berjumlah maksimum 2 unit dengan tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Sementara untuk wakil menteri, jatah maksimumnya 1 unit dengan tipe yang sama seperti menteri, yaitu tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Penyediaan fasilitas berupa kendaraan dinas memang diperuntukkan bagi menteri maupun wakil menteri sebagai bentuk tunjangan yang diberikan oleh negara. Kemudian dilansir dari laman PT Pindad, Maung adalah kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad yang didesain untuk mendukung operasi dan mobilisasi pertempuran jarak dekat serta mampu menjelajahi segala medan. Maung dapat mencapai kecepatan aman 120 km per jam, kemudian transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km, menjadikan Maung memiliki manuver yang gesit dan handal. Maung juga bisa dilengkapi dengan bracket senjata 7,62 mm, kemudian konsol senjata SS2V4, GPS navigasi, tracker, dan perlengkapan lainnya. Pada awal peluncuran di tahun 2020 lalu, Pindad menyebut Maung dibanderol dengan harga 600 jutaan rupiah, sedangkan Maung untuk versi sipil tanpa perlengkapan militer dan dudukan senjata dijual dengan harga 400 hingga 500 juta rupiah. Dan harga Maung untuk sipil saat ini berkisar di antara 1 sampai 1,2 miliar rupiah. Direktur Utama Pindad Abraham Mose mengatakan pada tahun lalu harga tersebut masih di bawah harga mobil SUV kenamaan di Indonesia. Sedangkan untuk mobil dinas Prabowo adalah jenis Maung Garuda atau MV3 Garuda Limousine. Diperkirakan mobil dinas Prabowo memiliki harga yang jauh lebih mahal lantaran dilengkapi dengan kaca anti peluru dan spesifikasi kepresidenan lainnya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Teokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Teokoni Billy. Tribuners, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anak buahnya di jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari menteri, wakil menteri, hingga para pejabat eselon 1 di kementerian untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad Persero sebagai kendaraan dinas. Maung buatan Pindad itu akan menggantikan mobil mewah jenis sedan dan MPV yang selama ini diimpor dari luar negeri.
Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose pun menyatakan kesanggupannya untuk mendukung instruksi Presiden Prabowo tersebut. Prabowo menegaskan tidak ingin mobil impor menjadi kendaraan dinas bagi Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pun menyatakan para pejabat kementerian dan eselon 1 pemerintahan Presiden Prabowo akan difasilitasi mobil maung sebagai kendaraan dinasnya. Mobil yang diproduksi di Bandung, Jawa Barat ini dipilih karena konon telah memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN hingga 70%. Penggunaan komponen dalam negeri yang digunakan pada maung pun sudah dipastikan oleh Insinyur Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung sekaligus Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad Sigit Puji Santosa. Namun demikian, Anggito belum merinci jenis atau spesifikasi kendaraan yang nantinya diperuntukkan bagi para menteri ataupun eselon 1 tersebut. Prabowo pun memilih menggunakan maung model terbaru buatan Pindad, yakni MV3 Garuda Limousine yang dirancang khusus untuk mobil kepresidenan. Prabowo langsung menggunakan mobil berwarna putih itu usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR MPR pada Minggu 20 Oktober 2024 lalu. Garuda Limousine yang menjadi mobil kepresidenan Prabowo memiliki bobot 2,95 ton, kemudian panjang sekitar 5,05 meter, lebar 2,06 meter, tinggi 1,87 meter, serta desain long wheelbase yang nyaman dan lega. Kendaraan tersebut juga dilengkapi dengan head unit 12 inci, kamera 360 derajat, LED, Smart TV, cold storage, dan juga portable Wi-Fi. Terpisah, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose menyatakan kesanggupannya mendukung instruksi Presiden Prabowo yang meminta para menteri untuk menggunakan maung sebagai kendaraan dinas. Abraham Mose menyatakan ia juga baru mendengar terkait arahan Presiden tersebut. Abraham menyatakan ia masih menunggu tindak lanjutnya untuk proses pengadaan dari masing-masing kementerian. Sementara itu, jumlah kebutuhan mobil dinas menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih diprediksi mencapai 162 unit. Hal ini lantaran meningkatnya jumlah menteri dari kabinet sebelumnya yang berjumlah 34 orang menjadi 53 orang. Begitu pula wakil menteri yang semula 18 orang kini menjadi 56 orang. Perincian jumlah unit kendaraan dinas untuk menteri merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2020 yang menyatakan menteri dan pejabat setingkat menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil dinas, sementara wakil menteri mendapat 1 unit mobil dinas. Jika mengikuti peraturan tersebut, dengan catatan tiap menteri mendapat jatah maksimal 2 unit mobil, maka total kendaraan dinas yang dibutuhkan akan membengkak mencapai 162 unit. Meski begitu, tidak ada kewajiban bagi para menteri menggunakan kendaraan dinas. Banyak juga menteri yang lebih memilih menggunakan mobil pribadinya. Kemudian dalam PMK dijelaskan bahwa standar kebutuhan kendaraan menteri dan yang setingkat berjumlah maksimum 2 unit dengan tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Sementara untuk wakil menteri, jatah maksimumnya 1 unit dengan tipe yang sama seperti menteri, yaitu tipe kendaraan sedan 3.500 cc 6 silinder ataupun SUV maupun MPV 3.500 cc 6 silinder. Penyediaan fasilitas berupa kendaraan dinas memang diperuntukkan bagi menteri maupun wakil menteri sebagai bentuk tunjangan yang diberikan oleh negara. Kemudian dilansir dari laman PT Pindad, maung adalah kendaraan taktis ringan 4x4 produksi PT Pindad yang didesain untuk mendukung operasi dan mobilisasi pertempuran jarak dekat serta mampu menjelajahi segala medan. Maung dapat mencapai kecepatan aman 120 km per jam, kemudian transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km, menjadikan Maung memiliki manuver yang gesit dan handal. Maung juga bisa dilengkapi dengan bracket senjata 7,62 mm, kemudian konsol senjata SS2V4, GPS navigasi, tracker, dan perlengkapan lainnya.
Pada awal peluncuran di tahun 2020 lalu, Pindad menyebut Maung dibanderol dengan harga 600 jutaan rupiah, sedangkan Maung untuk versi sipil tanpa perlengkapan militer dan dudukan senjata dijual dengan harga 400 hingga 500 juta rupiah. Dan harga Maung untuk sipil saat ini berkisar di antara 1 sampai 1,2 miliar rupiah. Direktur Utama Pindad Abraham Mose mengatakan pada tahun lalu harga tersebut masih di bawah harga mobil SUV kenamaan di Indonesia. Sedangkan untuk mobil dinas Prabowo adalah jenis Maung Garuda atau MV3 Garuda Limousine. Diperkirakan mobil dinas Prabowo memiliki harga yang jauh lebih mahal lantaran dilengkapi dengan kaca anti peluru dan spesifikasi kepresidenan lainnya. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Fia Teokoni Billy, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Fia Teokoni Billy. Tribuners, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan anak buahnya di jajaran Kabinet Merah Putih, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, hingga para pejabat eselon 1 di Kementerian untuk menggunakan mobil Maung buatan PT Pindad Persero sebagai kendaraan dinas. Maung buatan Pindad itu akan menggantikan mobil mewah jenis sedan dan MPV yang selama ini diimpor dari luar negeri. Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose pun menyatakan kesanggupannya untuk mendukung instruksi Presiden Prabowo tersebut. Prabowo menegaskan tidak ingin mobil impor menjadi kendaraan dinas bagi Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu pun menyatakan para pejabat kementerian dan eselon 1 pemerintahan Presiden Prabowo akan difasilitasi mobil Maung sebagai kendaraan dinasnya. Mobil yang diproduksi di Bandung, Jawa Barat ini dipilih karena konon telah memiliki tingkat komponen dalam negeri atau TKDN hingga 70%. Penggunaan komponen dalam negeri yang digunakan pada Maung pun sudah dipastikan oleh Insinyur Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung, sekaligus Direktur Teknologi dan Pengembangan Pindad Sigit Puji Santosa. Namun demikian, Anggito belum merinci jenis atau spesies. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.